Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena Allah sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Hadirin, hidup ini sepenuhnya ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa merasakan maut. Kita sedang antri, dalam antrian dijemput oleh malaikat maut. Kita sudah ditetapkan ajalnya. Hari demi hari semakin dekat. Tidak harus 63 tahun, ada yang 18, 25, sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jadi ulang tahun itu sebetulnya peringatan berkurangnya umur, peringatan kalau mau mengingat semakin dekat dengan perpisahan. Dan Allah menguji dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini ujian sepenuhnya. Dicaci, dipuji, tidak punya, sepunya, sakit, sehat, semuanya sama bagi kita, ujian. Sebetulnya dipuji dengan dicaci ya sama saja, ujian. Kita bahagia kalau kita benar di dalam menyikapinya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Jadi jangan heran bagi orang yang makin kuat iman, sama saja puji, caci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, untung, rugi, duniawi, sama-sama ujian, sama-sama jadi kebaikan. Diberi nikmat, bersyukur, fakana khairullah, baik. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Diberi cobaan, bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Wabasyiris sabirin. Maka biasa saja menghadapi hidup ini, ya. Jangan aneh, jangan panikan, jangan kagetan, karena memang hidup ini ujian. Kadang lancar, kadang tidak lancar, kadang sesuai keinginan, kadang tidak sesuai, sama saja, sama-sama telat jawab juga ujian, ya. Ini sedikit mengulas pelajaran yang lalu adik-adik, ya. Ini adik-adik kan nanti akan menghadapi ujian hidup.
Belum punya jodoh? Ujian. Sudah punya jodoh? Kenapa lebih keras? Biasa aja hadirin ya, itu menunjukkan lebih berat. Belum punya anak? Ujian. Sudah punya anak? Banyak anak? Ujian. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Persamaannya, ini mengulas pelajaran yang lalu. Persamaannya adalah ujian sekolah dan ujian hidup dua-duanya untuk mengangkat derajat, bukan untuk mencelakakan. Apalagi persamaannya sama-sama sudah diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adik-adik santri SMP ujiannya pelajaran SMP, tidak mungkin pelajaran STAI, dan justru akan terhina kalau SMA ujian akhirnya pelajaran PAUD. Ini terhina ya, dan tidak ada wibawa. Lulusan SMA Darut Tauhid dengan ujiannya 1+1. Jadi semua ujian sudah diukur. Guru tahu keadaan muridnya sehingga soalnya juga terukur. Allah Maha tahu keadaan kita. Allah tahu segalanya tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi kalau kita doa sebetulnya bukan memberitahu Allah ya, kita doa adalah ibadah saja, disuruh oleh Allah. Allah tahu intelektual kita, IQ kita, karena Allah yang ciptakan. Allah tahu daya ingat kita, kondisi fisik, finansial, mental, keilmuan kita, tingkat keimanan kita, Allah sudah sangat tahu. Jadi kalaupun nanti diuji oleh Allah, tentu sudah terukur yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi jangan cemas. Yang membedakan adalah ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau kerjakan sama-sama namanya nyontek. Lebih jelek lagi kalau ujian itu diserahkan ke guru. Duhai guruku yang baik hati, engkau adalah yang tercerdas di kelas ini. Engkau sangat baik hati. Semua soal-soal ini engkau tahu. Engkau tahu semua soal, engkau tahu semua jawaban. Wahai guru, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Jangan biarkan saya mengerjakan satupun juga. Nah, kalau begini ada masalah ya. Baiklah muridku, keluar. Begitulah saja. Kalau dalam hidup sebaliknya, kalau kita ngurus sendiri nggak ada perintahnya. Perintahnya begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, jalan keluar. Jadi hidup ini bukan kita yang mengerjakan, tapi kita menjadikan ujian apapun membuat kita makin takwa ke Allah, dan Allah lah yang menuntun kita. Lewat siapa saja solusinya, bisa langsung, bisa kepikiran, bisa lewat orang, terserah Allah lah. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, tidak ada satupun yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah kita itu adalah layak tidak kita ditolong oleh Allah itu. Jadi jangan takut oleh masalah harga tanah naik, gak apa-apa, sama aja kok. Dari dulu juga nggak kebeli ya kan, waktu murah nggak kebeli, gak ada masalah. Saya pengen nikah gimana ya, ya minta ke semua pemilik semua makhluk, tapi calon mertua saya tidak setuju, ya nggak apa-apa ya, yang penting Allah setuju pasti jodoh, Allah nggak setuju nggak akan jodoh. Bisa nggak saya masuk perguruan tinggi, terserah, Allah paling tahu bakat adik-adik, karakternya apa yang paling baik, kan Allah yang menciptakan. Tinggal dekati Allah, Allah mudah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Masuk ke sana masuk ya, jodoh, sembuh, lunas hutang, apa yang Allah mau kejadian, dan mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Makanya disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nanti pertolongan Allah itu tidak harus kepikir semua oleh kita, tidak harus terjangkau semua
oleh ilmu dan pengetahuan kita. Allah sudah janji. Jadi tenang sajalah, walaupun mustahil menurut kita, ya. Ini nggak mungkin nih menurut kita yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Bagi Allah semuanya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Yang harus kita lakukan adalah jadi orang yang disukai Allah. Itu aja kuncinya. Dan memang kita diciptakan untuk itu. Jadi goal kita adalah jadi ahli takwa. Udah. Kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yang saya pahami dari ilmu yang didapatkan, bukan merubah kerja keras pasti banyak uang, bukan, tapi mengubah dirinya jadi takwa atau tidak, gitu. Kalau kita makin takwa, udah urusan makin dibereskan oleh Allah. Halo, jelas tidak? Jadi urusan kita yang asli itu ya dengan Allah saja. Kalau kita bergaul dengan orang, kita ikhtiar, kita kenalan, kita silaturahim, ya dalam rangka disukai Allah. Kita dagang bukan masalah rezeki, tapi dagang masalah disukai Allah atau tidak. Adik-adik belajar. Saya ini enggak sekolah formal, mungkin enggak, kalau Allah memudahkan mudah. Ada yang lewat yang paket itu, paket C, paket ini paket itu kebayangnya kotak terus sih ya. Ini nih efek online. Berapa banyak di sini yang tidak SMP, tidak SMA formal, tapi sekarang bisa kuliah selesai dengan baik? Ya mudah sajalah ya. Pendek kata, goal kita sekarang menghadapi hidup ingin lancar, beres, kuncinya ditolong Allah. Jadi apa yang kita lakukan, sederhanakan. Bagaimana caranya kita jadi orang yang disukai Allah? That's all. Tahu that's all? Yang tadi ya. Udah gitu aja hidup, nggak usah ribet. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita, Allah yang menguasai segala takdir. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah, tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izinnya, tidak bisa kita ditimpa musibah tanpa izinnya. Allah yang menguasai langit, bumi berikut segala isinya, dan kita tidak ada daya, tidak ada upaya kalau Allah tidak nolong, tidak bisa apa-apa. Orang juga tidak bisa apa-apa. Mau menghibah ke siapapun, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, tetap satu-satunya penolong kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, pertanyaannya gimana supaya kita jadi orang yang ditolong Allah? Yang ditolong Allah itu namanya ahli takwa. Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang takwa tuh yang bagaimana? Nah, ini kita coba dari Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Silakan Ustaz. Dari kalau kita sampai wabil akhirat aja ya. Silakan kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ke 4. Surat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah ya, ini surat kedua sesudah Fatihah. Kalau kita ingin tahu orang yang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini dulu, yaitu orang takwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tidak terserap oleh indera kita. Kita coba apa saja nih yang gaib itu ya. Intinya yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kita tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa meraba, tapi wajib diyakininya. Apa yang orang takwa itu, apa yang paling penting adalah kita tahu Allah Maha Gaib. Jadi kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mendengar langsung, tidak bisa meraba, tapi hati ini harus yakin ada Allah. Ini berulang-ulang ya adik-adik santri, coba lihat ini. Apakah mungkin komputer ini tiba-tiba jadi aja begini? Mungkin tidak. Kalau mengatakan ini komputer jadi sendiri, pasti disangka orang gila, benar? Pasti ada yang buat. Ini meja dengan taplaknya, tiba-tiba terwujud begitu, ada merajut sendiri, jadi sendiri, mungkin tidak. Atau masjid ini tiba-tiba batu ngumpul, bata, wah, aduh kacanya jadi. Gak mungkin. Orang normal gak mungkin melihat ini jadi sendiri, betul? Apalagi yang ini, yang itu dan ini dicampur, kita gak mungkin jadi sendiri. Ada yang bikin ini. Langit, bulan, pohon, berbagai binatang, berbagai jenis semua yang ada ini, nggak ada yang jadi sendiri. Hanya orang yang gak beriman saja. Sebetulnya terlalu jelas. Ini gimana tangan ini kok ada? Nah, ini awalnya. Tapi banyak orang tidak menyadari, tidak mengakui. Jadi awalnya adalah ada Allah, Dia yang menciptakan segala-galanya termasuk kita. Jadi ketika kita bercermin, kamu ciptaan Allah ya, nggak usah ngomong gitu, nanti disangka error ya. Hati aja, ini wajah ciptaan Allah. Semuanya, janggut ciptaan Allah, gigi, semuanya ini. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Awalnya orang takwa begitu. Jadi kalau lihat AA sekarang, AA game ciptaan Allah. Bisa dengarkan, pendengaran ciptaan Allah. Kita semua ciptaan Allah, kita semua milik Allah, kita semua digenggam oleh Allah, diurus oleh Allah. Bukan hanya kita, segalanya. Kalau sudah masuk ke tingkatan yakin, diciptakan Allah, lengkap dengan rezekinya. Kan nikmat pertama adalah penciptaan, nikmat selanjutnya adalah pengurusan. Diurus kita ini oleh Allah. Gimana kita bisa mengurus diri? Enggak, dikit aja. Mandi juga jarang, gosok gigi juga enggak beres, betul tidak? Ini diurus setiap saat demi Allah. Makin yakin seperti itu, sebetulnya makin enteng hidup ini. Misal ya, kalau orang sudah yakin nih, kalau imannya udah kuat, bertemu musuh dalam peperangan di jalan Allah, itu musuh pasti semua ciptaan Allah. Enggak mungkin ada yang menciptakan dirinya sendiri. Seperti istri Will misalkan ya,
itu semua ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dihidupkan oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dikasih otak oleh Allah, tidak ada satupun. Nah ini beriman kepada Allah tuh harus bisa sampai terus ke sana. Jadi bukan cuman kita ciptaan Allah, semuanya, termasuk maling, copet, koruptor. Hanya mereka kasihan, bagian apes, bagian jadi penjahatnya. Kita bersyukur bagian yang beriman. Kalau tidak dikasih hidayah, nauzubillah, kita bisa kafirin ini. Makanya jaga nikmat ini. Halo, apa kita kumpul di sini karena kehebatan kita? Oh, karena Allah saja yang maha baik menolong, kasih hidayah Islam dikala sebagian besar tidak mengenal. Makanya kalau lihat orang yang non Islam itu jangan pakai emosi ya, karena kasihan mereka tuh ya. Harusnya kita juga ingin mereka dapat hidayah. Rasulullah SAW kan berjuang agar sebanyak mungkin orang dapat hidayah. Sampai ketika ada Yahudi yang meninggal, Rasulullah kan berdiri tuh ketika ditanya itu Yahudi, lalu beliau kurang lebih, saya akuratnya kurang hafal, tapi oh seorang lagi gitu nggak selamat. Jadi Rasulullah itu berjuang supaya orang itu dapat hidayah. Ya, dulu kan Islamnya cuma Rasulullah sendiri, betul tidak? Bayangkan kalau Rasulullah sebel kepada yang belum Islam, nggak ada yang Islam, musyrikin kebanyakan waktu itu. Tapi ya begitu. Jadi mereka juga ciptaan Allah. Hanya mereka ya Israel dan orang-orang yang berbuat tidak baik itu bagian tidak baik. Maka kalau lihat babi ya, babi itu sebetulnya nggak pesen jadi babi. Sama seperti kita. Coba kita dengan kambing sama atau tidak? Sama atau tidak Ustaz? Masa sama kita dengan kambing? Ayo Ustaz yang betul, kita dengan kambing sama atau tidak? Ustaz jawab. Diam Bu, saya nanyain. Sama. Pokoknya saya mau ngejawab yang berbeda dengan jawaban beliau. Kata Ustaz, kita dengan kambing beda, sama-sama ciptaan Allah. Nah, jadi kita dengan kambing sama atau tidak? Beda. Kambing itu hewan, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Kambing tidak pesen jadi kambing, kita tidak pesen jadi orang. Kalau kita jadi kambing, ini udah mulai nih kita dikasih makan nih agak banyak ya kan, apalagi bulan-bulan menjelang haji itu udah itu paling pulan kita makan enak. Lalu nanti antri dipijit-pijit ya, dikasih kalung biasanya, dinomerin. Tapi udah dasar kambing, tenang we, makan we enak, padahal dia nomor 2. Kita sama dengan kambing itu, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak milih dan sama-sama berjanggut gitu. Kenapa lihat saya jadi kayak lihat kambing? Jadi kita menjaga jarak dengan babi karena perintah Allah, bukan penuh kedendaman, kebencian. Tiap lihat babi pengen ngebabuk aja. Kasihan babi itu kerjanya bertasbih hadirin. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah begitulah kita yakin kepada yang gaib. Jadi kita yakin Allah ini melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu. Wah, bersamamu gimana? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bersamanya tuh bukan kayak kita bersama gini. Ilmu Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Kita nggak usah membayangkan Allah hadir di sini kayak hadirnya ini, tidak usah berlelah-lelah begitu. Tapi yang pasti we are. Saya mau ngomong kita tidak pernah sendiri, gimana bahasa Inggrisnya? We are never alone. Jadi tidak pernah ada sendiri, enggak ada. Selalu Allah melihat. Wa huwa ma'akum, dia bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kita kerjakan. Tidak pernah sendiri, never alone.